Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Barang bukti narkoba dimusnahkan petugas Polres Pasaman Barat. Sebuah lokasi di hutan rawa dijadikan tempat wisata oleh warga setempat. Jajaran Sat Narkoba Polres Pasaman Barat bersama instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti di Mapores Pasaman Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan sudah sesuai aturan dan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Barang bukti sabu seberat 64,61 gram tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender pada Jumat siang. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh pihak kejaksaan, pengadilan, BNNK, dan tersangka. Setelah di-blender, cairan tersebut dibuang di saluran sanitasi yang ada. Kepada petugas, tersangka mengaku sebelumnya narkoba tersebut didapat dari rekannya yang akan diedarkan di Pasaman Barat. Menurut Kapolres Pasaman Barat, pemusnahan tersebut sudah sesuai aturan dan sebagai wujud nyata perang terhadap narkoba dari Polri. Pengungkapan kasus ini merupakan pengungkapan kasus peredaran sabu-sabu dengan barang bukti terbesar di Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya, tersangka ditangkap petugas akhir Juni lalu di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan barang bukti 15 paket sedang dan 1 paket kecil. Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 64,61 gram. Kita dapatkan berdasarkan hasil ungkapan dari personil Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Ini memang kita musnahkan sesuai dengan penetapan dari pengadilan. Barang bukti terbesar yang pernah kita ungkap di Polres Pasaman Barat untuk ancaman paling ringan adalah 5 tahun, ancaman maksimal hukuman mati. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman berhasil mengubah hutan rawa yang selama ini terabaikan menjadi kawasan wisata yang menarik. Objek wisata yang diberi nama Green Talao Park ini dikelola oleh masyarakat setempat dengan melibatkan pemuda dan warga sekitar. Objek wisata Green Talao Park terletak di kawasan Pantai Tiram di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasinya hanya berjarak sekitar 30 menit dari kota Padang. Untuk berwisata di kawasan ini, pengunjung dipungut karcis masuk hanya Rp5.000. Yang menarik, di kawasan seluas 1 hektar lebih ini, terdapat lintasan kayu atau trekking melintasi pantai dan hutan rawa di lokasi ini. Sepanjang lintasan kita disuguhi pemandangan yang sangat menarik untuk diabadikan. Selain itu juga terdapat sejumlah gazebo atau pondok-pondok untuk beristirahat. Tak hanya gazebo, di tempat ini juga terdapat rumah pohon dan teras pohon untuk beristirahat sambil menikmati tiupan angin laut yang sejuk, yang membuat kita lupa diri dan ingin berlama-lama di tempat ini. Kawasan ini baru dibuka dan menerima kunjungan wisatawan sejak 1 bulan lalu, setelah penerapan new normal atau tatanan baru. Pada hari libur Sabtu dan Minggu, pengunjung tempat ini bisa mencapai 700 hingga 1.000 orang per hari. Omset yang mereka peroleh bisa mencapai Rp4 juta per hari. Ide yang punya ini warga setempat yang bernama Adi Kurniawan dengan inisiatifnya, dengan otaknya yang selalu memikir-mikirkan untuk memajukan, meningkatkan swadaya masyarakat. Bagaimana caranya wilayah Ula ini bisa berkembang jadi wisata. Permainan anak-anak, wahana, terus tempat orang yang jualan. Luas ini lebih kurang dari 1 hektar. Panjang trekking tuh 1 kilo. Menurut pengunjung, tempat wisata ini tergolong unik karena keunikannya tak dijumpai di tempat lain. Ya, tempatnya unik, banyak trekking-trekking gitu. Udaranya sejuk dan banyak juga tempat istirahatnya, banyak gazebo, banyak
gazebo yang di atas pohon juga banyak. Pokoknya asik lah, beda dari tempat yang lain. Objek wisata Talau Green Park ini rencananya terus akan dikembangkan dengan wahana-wahana permainan anak, karena tempat ini sangat cocok untuk wisata keluarga. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman. Seluruh peserta upacara. Ratusan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan berunjuk rasa melakukan orasi penolakan atas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di halaman Masjid Nurul Iman Minggu pagi. Namun sayang, pelaksanaan aksi tak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peserta aksi yang tak mengenakan masker. Tak hanya itu, pelaksana aksi juga membiarkan para peserta berdiri secara berkelompok dan tidak mengatur jarak satu sama lain. RUU HIP yang sedang dibahas DPR RI mendapatkan kritikan keras dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, karena dianggap mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Dengan tema Minangkabau mengukuhkan jati diri bangsa, para peserta apel siaga meminta agar RUU HIP dibatalkan. Pasalnya, Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang. Hal itu berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya, serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kita pertama sekali jelas saja kita menyatakan sikap terhadap hal yang melemahkan ideologi kebangsaan kita. Jadi untuk pembelaan kita terhadap Pancasila, menolak RUU HIP dan kemudian tidak hanya menolak, sekarang dimulai dialihkan kepada PIP. Dan kita tolak semuanya karena dasar negara tidak tidak bisa dibawa ke ranah seperti itu. Turun namanya. Menurut orator, kegiatan ini sengaja digelar pada tanggal 5 Juli 2020 di halaman Masjid Nurul Iman. Karena pada 5 Juli 1959 lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden, yakni diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara Indonesia. Robiha melaporkan dari Padang. Kalau kita nyatakan Sumatera